Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Paket Media. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur teman-teman. Lama banget kita nggak bikin video dengan model seperti ini ya teman-teman. Kemudian hari ini kita mau membahas tentang Yamaha NMAX kembali. Nah, spesifik kita akan membahas tentang cara menyalakan Yamaha NMAX ini tanpa remote. Kalau dulu sudah kita bahas ya tentang cara menyalakan Yamaha NMAX tanpa menggunakan remote ya teman-teman. Hari ini kita mau coba balas beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Jadi banyak banget pertanyaan di kolom komentar tentang cara menyalakan Yamaha NMAX ini tanpa menggunakan remote. Nah, jadi untuk cara menyalakan Yamaha NMAX ini tanpa menggunakan remote sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Nanti kita nggak akan bahas lagi di sini ya teman-teman. Caranya itu gampang. Jadi tinggal kalian tekan 3 kali untuk knopnya. Nah, nanti sampai kedip-kedip ya teman-teman. Kemudian kalian masukkan barcode yang sudah disediakan. Nah, untuk barcode-nya di mana dan lain sebagainya itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Nanti tak sematkan di kartu di bagian atas ini ya. Tapi hari ini kita mau spesifik membalas komentar yang banyak di video itu ya teman-teman. Kita coba balas satu persatu beberapa pertanyaan bagi teman-teman yang mungkin masih bingung cara menyalakannya. Kemudian pertanyaannya seperti apa, nanti kita coba balas satu persatu teman-teman. Tapi mohon maaf kalau ada sedikit noise dengan suara angin ya. Kita lagi di tengah sawah nih teman-teman, dan anginnya sedang kenceng banget. Nah, seperti itu. Jadi untuk Yamaha NMAX ini, baik Yamaha NMAX Neo ataupun Yamaha NMAX New yang Gen 2 ini ya teman-teman, itu bisa dinyalakan tanpa menggunakan remote seperti ini dengan cara menggunakan knopnya teman-teman. Nah, contohnya kalau kita matikan seperti ini ya. Nah, ini sudah mati teman-teman. Bentar, kita coba dulu. Nah, ini kan sudah nggak bisa ya. Ini nggak bisa. Kemudian itu dia bisa nyala menggunakan kode. Jadi kodenya itu saat kalian beli NMAX itu dapat barcode dengan ada yang warna merah itu ya, kertas warna merah itu ID tag ya teman-teman namanya. Nah, itu kalian bisa menyalakan NMAX ini dalam kondisi darurat menggunakan knopnya aja. Caranya tinggal ditekan 3 kali sampai dia nanti kedip. Nah, contohnya seperti ini. Ini ditekan lama, nanti dia kedip 1 kali. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Kemudian ini dilepas, ditekan lagi sampai dia kedip lagi. Nah, seperti itu. Kemudian ini dilepas, ditekan lagi. Setelah dia 3 kali ditekan, kemudian nyala diam ya teman-teman. Nah, itu kalian tinggal memasukkan kodenya teman-teman. Nah, kodenya sendiri dapatnya dari itu tadi ya, ID tag yang kalian bisa dapat saat membeli motor ini teman-teman. Jadi kalau kalian pun beli second, kalian jangan sampai kehilangan ID tagnya. Karena kalau ID tagnya nanti hilang, itu kalian kesulitan untuk ini menyalakan tanpa menggunakan remote. Walaupun bisa ya teman-teman, sekarang kita beli remote-nya aja tanpa ID tag, kemudian di tembak isinya itu sudah ada yang bisa teman-teman kayak gitu. Nah, sekarang kita coba bahas pertanyaan yang ada di kolom komentar. Yuk. Oke, sekarang kita coba bahas pertanyaan yang muncul di kolom komentar tentang menyalakan Yamaha NMAX tanpa menggunakan remote ini ya teman-teman. Yang pertama kita bahas dari @santoso123. Kalau beli motor yang bekas dari orang lain berbahaya dong karena pemilik pertamanya tahu barcode-nya. Thanks Kak, tolong dijawab. Nah, ini gini ya teman-teman. Jadi kalau kalian beli second pun sebenarnya kalau menurutku itu aman. Kenapa? Karena orang yang jual motor pun ya tidak akan berpikir sejauh itu kemudian menyimpan barcode dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena orang yang pernah punya motor ini pun ya teman-teman itu belum tentu bisa menyalakan menggunakan barcode, karena barcode-nya pun terdiri dari beberapa digit. Kalau nggak salah itu 8 digit. Kemudian step untuk menyalakannya ini pun juga cukup lama teman-teman. Jadi kalau menurutku kalian beli motor second kemudian barcode-nya yang punya yang lama pun tahu, itu tidak akan masalah kayak gitu teman-teman. Kemudian kita bahas pertanyaan yang kedua, @08 IK Dak Dwi Andrika Putra 48. Kalau mau buat remote baru, pin yang sama kah bisa dipakai ya Bang? Jadi ya, kalau kalian beli remote baru, misalkan remote-nya hilang ya teman-teman, kemudian kalian bisa beli remote-nya saja di bengkel resmi ataupun kalian bisa beli secara online, kemudian nanti dikoneksikan menggunakan barcode yang sama. Kalian bisa juga minta ke bengkel resminya langsung untuk koneksinya. Jadi kalau kalian masih punya barcode-nya, kalian bisa beli remote-nya saja, kemudian dikoneksikan. Walaupun sekarang memang sudah canggih ya teman-teman, ada teman-teman juga yang bisa koneksi tanpa barcode. Jadi nanti
remote-nya itu dibikinkan semacam ID baru, itu juga bisa teman-teman. Kalian bisa cek di Instagram, banyak jasa yang menyediakan ini pembuatan ID tag baru kayak gitu ada teman-teman. Jadi kalian nggak perlu beli satu set, nggak perlu. Nah kemudian kita bahas untuk yang selanjutnya, @pram_avayo2175. Berarti setelah ditekan 3 kali, tekan yang ada kartu keyless-nya gitu ya. Ambil contoh kartunya 123, kliknya sesuai angka yang tercantum. Ya, jadi gini. Jadi sebenarnya caranya sudah komplit ya di video sebelumnya teman-teman untuk tutorialnya. Jadi kalian bisa cek di video sebelumnya. Nah, secara kasarnya seperti ini. Jadi tinggal ditekan 3 kali knopnya ya. Saat kuncinya tidak ada, ditekan 3 kali knopnya. 1 ditekan kedip dilepas, 1 ditekan kedip dilepas, kemudian 1 ditekan nanti kedip, dia akan kedip lama. Nah itu kalian tinggal memasukkan untuk angkanya. Misalkan angkanya 2, ditekan 2 kali. 1, kemudian dia akan kedip 1, 2 dilepas. Kemudian setelah itu mungkin angkanya 3. Jadi ditekan, nanti dia akan kedip lampunya di atas itu 3 kali. 1, 2, 3 dilepas. Kayak gitu teman-teman untuk cara memasukkan kodenya. Sampai ke 8 kali nanti dia baru bisa diputar ke posisi on. Nah, untuk cara prakteknya seperti apa kalian bisa cek di video sebelumnya teman-teman. Kayak gitu ya. Kemudian kita bahas untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Himabal. Kunci motorku hilang tapi lagi gak ada uang untuk beli baru di bulan ini. Kalau tiap kali pakai motor pakai cara ini apa bisa? Ya sebenarnya bisa-bisa aja sih teman-teman, tapi akan sangat ribet. Kenapa ribet? Karena kalian butuh waktu yang cukup lama untuk sekedar menyalakan knopnya ya teman-teman. Jadi mungkin kalian butuh waktu sekitar 5 menitan untuk menyalakan motornya. Nah ini akan menjadi problem. Walaupun ya nggak masalah kalau kalian punya cukup waktu lama untuk mungkin menyalakan motornya. Kemudian mungkin kalian cukup beli sesuatu di pinggir jalan, dimatikan, kemudian memasukkan kodenya lagi. Lah ini akan sangat lama teman-teman. Tapi memang kalau ya nggak ada duit ya gimana? Ya bisa aja pakai cara ini, bisa, tetap bisa. Karena dia sekali lagi juga bisa kalian gunakan untuk berulang-ulang ya teman-teman kayak gitu. Selanjutnya kita baca pertanyaan dari @tugehsubekti851. Barcode-nya itu yang mana ya mas? Yang nempel di plastik remote pas pertama beli kah? Jadi untuk ID tag itu yang warna merah. Jadi kalian saat membeli motor ini yang baru ya teman-teman, kalian beli baru itu dapat set remote ya. Jadi isinya ada remote, kemudian ada kunci darurat 2 yang buat buka jok, kemudian satu lagi ada ID tag yang warna merah. Jadi kertas segini, kertas kecil segini itu yang warna merah. Nah itu isi dari ID tag teman-teman. Jadi di sini ada barcode, kemudian di bawah ada angkanya. Nah itu angka yang bisa kalian masukkan di menu remote ini ya teman-teman, atau di menu knob ini untuk kunci darurat. Jadi kalian simpan baik-baik untuk ID tag-nya, jangan sampai hilang. Mungkin difotokopi atau difoto ditaruh di HP juga bisa. Kemudian kalau beli second, pastikan kalian mendapatkan ID tag-nya ya teman-teman. Jadi itu penting untuk motor-motor remote seperti ini. Jadi kalau kalian beli motor second yang menggunakan kunci kotak keyless merek apapun ya, itu pasti ada ID tag-nya. Baik Honda, Suzuki, Yamaha, itu semua ada ID tag-nya teman-teman. Jadi kalian pastikan mendapatkan ID tag-nya. Nah kayak gitu ya teman-teman. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya, @Eriko Karliandra. Punya saya remote-nya ada hidup tapi gak fungsi bang. Ngikutin cara abang tetap gak bisa motor dalam keadaan kunci setir. Nah remote-nya, oke kita balik lagi. Ada orang lewat. Karena ini memang kita di jalan umum ya teman-teman. Di jalan sawah sih sebenarnya, nggak di jalan umum. Oke kita ke pertanyaan selanjutnya. @Eriko Indra 3182. Punya saya remote-nya ada hidup tapi gak fungsi bang. Ngikutin cara abang tetap gak bisa motor dalam keadaan kunci setir. Nah ini banyak kasus ya teman-teman. Jadi mungkin problemnya banyak. Remote-nya hidup kemudian gak fungsi, mungkin aja baterainya habis, bisa dicek baterainya dulu. Kemudian nggak bisa karena mungkin akinya ngedrop. Nah bisa dicek akinya dulu teman-teman. Jadi ini banyak problem ya. Nggak bisa kita remote-nya aja mungkin yang habis baterainya itu nggak bisa. Jadi dilihat dulu motornya, kemudian problemnya seperti apa. Bisa juga karena akinya mungkin ngedrop ya, lama nggak dipakai. Itu bisa dibuka dulu pakai kunci darurat. Jadi kunci daruratnya ada di bawah sini ya, kemudian dibuka dan nanti kan di sini ada baterai. Nah baterainya dibuka dulu, mungkin dicas dulu kayak gitu, atau
Kalau kalian punya motor lain, disubstitusi dulu dengan motor lain ya. Jadi diganti dulu untuk akinya, dicek. Nah kalau akinya mungkin sudah baru tapi tetap nggak bisa, mungkin remote-nya diganti baterainya. Nah cara ganti remote, baterai remote ini ada di sini, ada, nanti kalian bisa buka kemudian dicongkel ya. Dicongkel itu nanti ada baterainya. Nah itu baterainya juga bisa diganti teman-teman. Tapi biasanya kalau baterai habis ini tetap bisa digunakan, masih tetap bisa digunakan. Gejala awalnya nanti dia akan kedip-kedip di indikator kuncinya teman-teman. Kuncinya saat kalian pertama menyalakan dia akan kedip-kedip kayak gitu. Nah itu biasanya tanda-tanda kalau baterainya ini habis kayak gitu, hampir habis. Nanti kalian bisa ganti, karena pengalaman kita juga baterainya ini dia mau habis itu kita ganti, kedipnya itu hilang teman-teman, kayak gitu ya. Jadi untuk remote atau nggak bisa dikontak untuk kuncinya ini problemnya banyak ya. Jadi kalian bisa cek kasusnya dulu seperti apa. Kita ke pertanyaan selanjutnya. @tamasya1742. Bang, kalau remote-nya nyala terus, posisi motor sudah off, apakah menguras aki? Jadi sebentar, ada lewat lagi. Ini maksudnya kuncinya tidak dimatikan ya. Sejauh ini ya teman-teman, sejauh kita menggunakan, mungkin selama 3 tahunan ini kita nggak pernah mematikan remote dan itu tetap aman. Malah kemarin kasusnya ngedrop itu bukan karena remote tapi karena CCU. Jadi memang yang kalah di Yamaha NMAX ini selama 3 tahun ini, yang rusak duluan itu CCU-nya ya teman-teman. Jadi kemarin sudah kita lepas juga, videonya ada di video sebelumnya juga. Nah itu CCU-nya itu rusak ya teman-teman, jadi memakan arus aki, itu yang bikin akinya ngedrop, bukan karena remote-nya. Kalau remote ini sejauh ini ya teman-teman, sejauh kita pemakaian ini kita nggak pernah mematikan remote dan ini juga tetap aman. Kalau menurutku juga tetap aman sih, nggak apa-apa ini nggak dimatikan, ini tetap aman. Dibawa jauh aja kan dia sudah mati sendiri teman-teman, kayak gitu. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah pertanyaan selanjutnya dari @setiawanherryreal. Limitnya berapa kali ya untuk memasukkan kode PIN Pak untuk pemakaian kendaraan, karena menunggu remote baru belum ada. Ini nggak ada limit sama sekali ya, jadi kalian bisa menggunakannya berulang-ulang, kemudian salah berulang-ulang pun juga nggak masalah. Jadi kalau mungkin kalian mengikuti cara kita kemudian belum berhasil, itu mungkin stepnya ada yang salah atau kodenya ada yang salah memasukkannya teman-teman, karena memang ini harus jeli ya. Jadi untuk nekannya 3 kali, kemudian memasukkannya hitungan kedipnya harus sama kayak gitu. Jadi memang ini sesuatu yang harus teliti kayak gitu teman-teman. Jadi ini kembali lagi, kalau kalian pengen menggunakan ini untuk cara ini untuk harian, ini bakal sedikit rumit ya. Walaupun memang kalau sudah terbiasa nantinya juga akan tetap bisa teman-teman kayak gitu. Jadi nggak ada limitnya untuk memasukkan kode ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang kita coba jawab tentang menyalakan Yamaha NMAX atau motor lainnya yang menggunakan keyless tanpa menggunakan remote. Nah, jadi kalian tetap bisa menyalakan motor kalian kalau remote-nya hilang dalam kondisi darurat. Ingat, ini dalam kondisi darurat aja. Kemudian untuk motor-motor keyless seperti ini, kalau menurutku adalah salah satu motor yang saat ini keamanannya masih sangat baik ya. Jadi kasus-kasus pencurian motor menggunakan keyless seperti ini kalau menurutku masih sangat jarang, dan ini adalah salah satu motor yang paling aman untuk saat ini daripada kunci kontak biasa. Nah, kemudian kalau kalian membeli secara second, pastikan juga kalian mendapatkan barcode-nya atau ID tag-nya ya teman-teman. Jadi ID tag ini sangat penting untuk kunci kontak yang menggunakan keyless seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu video kita kali ini. Terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna. Coba terus komentar kalian di bawah, ada pertanyaan apa lagi. Kalau kita ada kesempatan untuk jawab, kita coba jawab teman-teman. Coba terus komentar kalian di bawah juga teman-teman. Enaknya kita ganti yang neo atau enggak nih? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.